Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari Testibox. Jadi di dalam video ini nantinya saya akan mendemokan beberapa fitur yang saat ini sudah bisa digunakan oleh teman-teman ya. Jadi saya mulai di awal dulu sedikit menjelaskan tentang Testibox ya. Jadi Testibox ini adalah social proof marketing tools. Jadi kalau dari kegunaannya ya, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan testimoni pelanggan yang telah dikumpulkan dari pelanggan-pelanggan lama Bapak Ibu untuk ditampilkan di website atau di sosial media atau dimanapun calon pembeli atau calon pelanggan Bapak Ibu itu berada gitu ya. Jadi tujuannya dengan testimoni itu adalah harapannya untuk meningkatkan konversi penjualan ya. Jadi dengan adanya testimoni pelanggan, bisnis Bapak Ibu itu terlihat kredibel. Siapa yang menilai kredibel? Yaitu pelanggan-pelanggan lama yang telah memberikan testimoni, yang telah membeli produk, yang telah merasakan pelayanan dari bisnis Bapak Ibu. Ya, dengan itu semua kita simpan di Testibox, nantinya Bapak Ibu bisa tempel di website atau di landing page atau di sales page atau di sosial media gitu kan. Lebih lengkapnya setelah ini saya jelaskan. Jadi di website Bapak Ibu juga bisa kami sediakan beberapa artikel ya, artikel blog. Kenapa sih testimoni itu berdampak untuk bisnis? Alasan-alasannya Bapak Ibu bisa baca di sana. Kami telah menyediakan konten-konten edukasi, konten uh, yang bisa membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan testimoni pelanggan itu untuk bisnis Bapak Ibu. Oke, untuk di Testibox sendiri saat ini kita menggunakan konsep yang pertama adalah kita perlu mengumpulkan terlebih dahulu testimoninya, Pak. Jadi dengan mengumpulkan testimoninya ini, itu nanti menggunakan formulir testimoni. Kemudian setelah testimoni yang terkumpul ya, jadi nanti formulir itu kan ada bisa dibagikan ke customer Bapak Ibu untuk mengisi testimoni, dan testimoni yang telah terkumpul itu nanti bisa dilihat di dalam aplikasi Testibox. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa tampilkan nih testimoni mana yang Bapak Ibu pilih yang sekiranya testimoni positif, yang testimoni yang bisa menjual ya. Jadi nanti salah satu kegunaan testimoni positif itu juga saya cantumkan di sini. Ini untuk alat pemasaran ya. Jadi bisa menjadi konten buat pemasaran Bapak Ibu misalnya di sosmed menampilkan testimoni begitu kan, biasanya pada umumnya begitu ya. Ini untuk menampilkannya itu saat ini kami sediakan satu halaman khusus untuk menampilkan testimoni. Jadi gratis ya, langsung dari Testibox. Bapak Ibu nggak perlu sewa hosting lagi, nggak perlu beli domain. Kami sediakan domainnya, kami sediakan hostingnya. Jadi nanti satu halaman itu kami namakannya showcase testimoni. Oke, lebih jelasnya pertama kita ke formulir testimoni ya. Ya, ini sekilas tampilannya. Ya, ini adalah formulir editor. Jadi Bapak Ibu bisa edit, bikin sendiri desainnya, kasih logo bisnis, kasih pewarnaan segala macam. Ya, jadi dengan editor ini nantinya Bapak Ibu bisa tentukan sendiri mau testimoni memberikan instruksi seperti apa dan lain-lain. Nanti lebih jelasnya saya setelah ini ya demo ke aplikasi. Kemudian untuk pengelolaan testimoninya sedikit gambarannya seperti ini. Ya, tampilannya di dalamnya ada berbagai macam testimoni yang telah dimiliki ya. Ada bintangnya, ada nama, alamat, nama pekerjaannya mungkin, terus ada pekerjaan, setelah itu ada perusahaannya segala macam. Kemudian showcase testimoni ya, ini untuk menunjukkan kredibilitas bisnis Bapak Ibu ya. Sama kalau testimoni, showcase testimoni maksud saya ini bisa diedit ya, bisa disesuaikan atau didesain sendiri. Mau pasang logo, pasang menu gitu kan, ada headline ya, copywriting, tombol segala macam, kemudian menampilkan testimoninya di bawah ya. Oke, baik.
kita ke aplikasi langsung saja. Oke, Bapak Ibu setelah melakukan pendaftaran atau login ke aplikasi ya, saya di sini tunjukkan ada 3 fitur ya. Yang pertama adalah formulir ya, ini tampilan daftar formulir yang Bapak Ibu miliki. Jadi nanti Bapak Ibu punya kuota jatah punya formulir dalam satu proyek ya. Saya jelaskan dulu untuk proyek ini maksudnya adalah digunakan ketika nanti Bapak Ibu eh, memiliki contoh bisnis Bapak Ibu punya beberapa lini bisnis, misalnya ada tiga produk atau mungkin 3 layanan, itu nanti setiap produk atau setiap layanan bisa dibuat pengelompokan sendiri melalui proyek ini. Misalnya proyek Bapak Ibu, saya ambil contoh ada bisnis di kontraktor misalnya. Jadi ada bisnis desain arsitek, mungkin ada bisnis apa namanya pembangunan, itu nanti setiap lininya bisa dibuatkan proyek sendiri. Di dalam satu proyek atau satu proyek itu punya jatah masing-masing berapa kuota formulirnya, berapa kuota testimoninya, berapa kuota showcase-nya. Untuk saat ini sejak video ini dibuat, saat ini Testibox masih gratis ya Bapak Ibu dengan kuota 5 formulir, testimoni unlimited, kemudian showcase-nya 5 ya, 5 formulir, 5 showcase, kemudian testimoninya unlimited ya. Oke, kita sekarang ke daftar formulir ya. Daftar formulir ini di sini Bapak Ibu bisa tahu, bisa dinamakan formulir apa, kemudian kapan dibuatnya gitu kan. Kemudian ada statistik ya. Contoh misalnya testimoni politulang ini dilihat 27 kali. Dari 27 kali ini sudah pernah diisi oleh berapa orang. Nah, kemudian jumlahnya ada berapa testimoni dan ada berapa, maksud saya testimoni teks dan video ya. Jadi formulir ini nanti bisa meminta testimoni berupa teks dan video. Teks itu maksudnya diketik ya. Jadi nanti customer Bapak Ibu yang mengetik sendiri di dalam formulir. Kemudian kalau yang rekam video itu nanti misalnya bisa rekam langsung dari handphone atau dari laptop ya, langsung membuka kamera nantinya. Oke, saya di sini mendemokan ya. Di sebelah kiri ini kami menyebutnya panel editor ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada previewnya, live preview. Jadi kalau ada perubahan dari panel editor langsung bisa dilihat di sebelah kanan sini. Oke, pertama ke detail formulir. Di sini Bapak Ibu bisa berikan nama, misalnya formulir jasa servis AC gitu kan. Contoh. Kemudian nih Bapak Ibu bisa deskripsikan sendiri ini apa, formulirnya tujuannya apa begitu kan. Kemudian selanjutnya identitas merek atau identitas brand. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengupload logo bisnis. Nantinya akan merubah logo yang ada yang saat ini logonya Testibox ya. Kemudian warna latarnya, belakangnya, misalnya Bapak Ibu sesuaikan punya brand identitas sendiri. Biasanya brand identity ada warna brandnya apa gitu kan, warna tombol ini juga bisa disesuaikan. Kemudian untuk panel sambutan, baik. Jadi sebelumnya saya ceritakan, jadi formulir ini nanti ada 3 tahap ya. Ini halaman sambutan, kemudian setelah itu ada misalnya pilih testimoni, teks gitu kan, masuk ke halaman selanjutnya, testimoni untuk, ini untuk memberikan testimoni customer Bapak Ibu memberikan testimoni, misalnya ngetik di sini, bisa juga dilampirkan foto. Kalau Bapak Ibu pengen nggak perlu foto, teks saja ya udah. Opsi lampiran gambarnya dihilangkan. Jadi nanti ketika dibagikan ke customer cukup mengisi bagian ini saja. Kemudian kalau yang video juga sama. Mau rekam bisa, atau misalnya Bapak Ibu punya video sendiri gitu kan, sudah ada file di dalam handphonenya, tinggal di-upload di sini. Kalau tidak mau juga bisa. Jadi untuk mengarahkan semua customer, misalnya mau rekam video saja, gitu kurang lebih.
Oke, kemudian setelah berhasil memberikan testimoni di sini, kirim testimoni ya, customer Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi data. Jadi untuk keperluan administrasi ya, database. Jadi ini bisa diganti misalnya identitas Anda. Nah, ini kami sediakan di sini bisa meminta alamat webnya jika ada, kalau tidak perlu ditampilkan nama perusahaan, nama pekerjaan, fotonya mungkin ya, kemudian nomor WA dan alamat email. Jadi untuk misalnya pun kalau mau minta nama saja ya nggak masalah. Jadi cukup nama. Kalau nama ini sudah pasti wajib ada, tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi misalnya alamat email gitu kan. Nah, nanti kalau apa namanya, klien Bapak Ibu atau customernya masukkan email, nanti akan ada email notifikasi yang masuk ke dalam email. Nah, contoh misalnya setelah ini 3 tahap selesai, kemudian Bapak Ibu bisa buat ya halaman terima kasih, misalnya ingin menyampaikan terima kasih telah memberikan testimoni dan sebagainya. Kemudian di sini juga kami sediakan tombol seandainya misalnya Bapak Ibu ingin mengarahkan customer Bapak Ibu ke halaman tertentu atau ke website tertentu atau mungkin ke langsung menghubungi Bapak Ibu juga bisa, di sini dimasukkan link WhatsApp-nya atau Telegram gitu kan. Kemudian bagikan testimoni ini, jadi setiap testimoni yang telah diberikan itu bisa dibagikan ya, ada linknya sendiri. Ini bisa disesuaikan, silahkan. Atau kalau memang Bapak Ibu punya halaman terima kasih sendiri atau tidak perlu menggunakan halaman terima kasih, maka di sini kami sediakan ya opsi di mana setelah customer mengisi identitas, nah, itu diarahkan ke misalnya Bapak Ibu punya apa namanya, halaman website sendiri, membuat halaman website sendiri, atau langsung diarahkan ke Instagram mungkin atau ke WhatsApp, terserah. Oke, kemudian yang terakhir ada branding. Ya, ini nanti ke depan Bapak Ibu bisa hilangkan ya, kalau nggak mau membawa embel-embel testy box gitu kan, bisa dihilangkan. Kalaupun ingin menyertakan kami sebagai platform Bapak Ibu mengumpulkan testimoni, boleh ya, ke depan nanti ketika sudah kami punya program affiliate mungkin, jadi di dalam logo testy box ini nanti terpasang affiliate Bapak Ibu seperti itu. Jadi setelah membuat ini ya, saya ambil contoh yang sudah jadi. Nah, ini saya contohkan dari testimoni. Ya, jadi sebelum ke sana, jadi di halaman daftar formulir ini Bapak Ibu bisa copy paste linknya, URL formulirnya mungkin Bapak Ibu mau pasang di email gitu kan, ingin melakukan blast email atau blast WhatsApp untuk meminta testimoni, ini bisa disertakan di dalam pesannya. Kemudian kalau Bapak Ibu di dalam email juga bisa sematkan HTML gitu kan. Nah, ini dipasang di email editor Bapak Ibu, email builder misalnya, atau di halaman website Bapak Ibu juga bisa di sini untuk dipasang di website. Kemudian kita lihat halaman yang live-nya ya. Nah, contoh ini, jadi nanti customer Bapak Ibu akan melihat membuka formulir ya. Jadi misalnya mengisi formulir, testimoni teks, itu kan, kirim testimoni, kemudian mengisi data, gitu, email dan segala macam. Ya, setelah ini halaman terima kasih. Kurang lebih begitu untuk formulir. Oke. Dari testimoni, maksud saya testimoni yang telah terkumpul dari customer atau klien Bapak Ibu, kita masuk ke halaman daftar testimoni. Ya, jadi di sini di menu testimoni ini sekian banyak testimoni, ini saya contoh sampel ya, testimoni sampel yang sudah terkumpul ya.
Di sini Bapak Ibu bisa lihat, bisa analisa, bisa cek dari testimoni dari atas nama Safira misalnya. Di sini testimoninya apa, kita bisa periksa, atau mungkin Bapak Ibu menerima kritik yang mungkin level atau skalanya itu bisa dikatakan negatif. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa tahu di sini. Oh, ternyata kinerja bisnis saya kurang. Karena apa? Karena ada yang menganggap kinerja atau pelayanan bisnis saya seperti ini gitu kan. Misalnya dapat bintang 2 atau bintang 3. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa tahu dan gunakan sebagai bahan evaluasi. Ya. Oke, sedikit tips ya sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu khusus, kalau tadi kan saya terangkan di di proyek ini untuk meminta testimoni dari setiap lini bisnis misalnya. Nah, ini sebenarnya juga bisa digunakan misalnya Bapak Ibu punya proyek ingin menilai khusus testimoni terhadap misalnya layanan customer service. Nah, jadi nanti testimoni yang ditujukan kepada klien-klien atau customer hanya untuk menilai pelayanan customer service, atau mungkin Bapak Ibu punya tim misalnya konsultan gitu kan, bisa membuat proyek testimoni untuk tujuan tertentu yang lainnya. Oke, kemudian kembali lagi ke daftar testimoni ya. Jadi setiap testimoni ini nanti bisa dipublikasikan. Jadi status defaultnya atau yang bawaannya adalah setiap testimoni yang diterima ya, ini bisa dibagikan ke misalnya ke teman-teman atau ke calon customer, juga bisa secara satuan ya. Bentuknya seperti apa? Ini saya contohkan, buka. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan di mana satu testimoni ini akan ada punya halaman publiknya. Kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya dari testimoni ini kita juga punya fitur label, memberikan label atau labeling. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin melabeli salah satu atau beberapa testimoni, oh ini testimoni yang misalnya membantu kinerja gitu kan. Bapak Ibu bisa buat sendiri labelnya apa gitu kan. Atau silahkan sesuai preferensi masing-masing. Kemudian contoh misalnya ada orang customer Bapak Ibu yang sekiranya memberikan testimoninya mungkin typo atau mungkin kurang menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu kan. Bapak Ibu bisa edit. Nah, di sini bisa diedit gitu kan, dirubah. Ya, terus bisa juga Bapak Ibu misalnya atas nama Anggri ini ternyata Bapak Ibu kenal dan punya fotonya, bisa juga dipasang di fotonya di sini. Kemudian lengkapi data yang lain-lainnya juga bisa. Ya. Nah, ini contoh yang testimoni video ya, juga bisa di-play langsung di sini. Ya, kurang lebih begitu. Kemudian bisa dihapus. Jadi misalnya sekiranya ada yang tidak perlu, boleh dihapus juga. Oke, setelah ini, ya setelah di pengelolaan testimoni ini sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja bisnis Bapak Ibu, setelah itu kita ke showcase testimoni ya. Showcase ini nanti contohnya begini Bapak Ibu. Saya buka contoh tampilan halaman showcase ya, di mana isinya adalah testimoni-testimoni yang sudah saya filter. Gimana maksudnya di filter itu? Contoh, di sini misalnya ada statusnya ya, Safira ini statusnya publish. Maka ketika Safira ini publish, maka testimoni dari Safira akan tampil di halaman showcase. Nah, bagaimana jadinya ketika saya rubah jadi tidak publish ya? Saya ingin
tidak menampilkan testimoni dari Safira di halaman showcase. Maka saya perlu klik tadi untuk tombol publish-nya ya. Dari hijau berubah menjadi merah, artinya tidak publish. Nah, ketika saya refresh, maka testimoni dari Safira tidak tampil. Nah, ini berfungsi ya tadi untuk memfilter testimoni mana yang ingin ditampilkan di halaman showcase. Nah, ini bisa Bapak Ibu edit juga. Saya contoh misalnya buat showcase baru ya. Nah, seperti formulir tadi ya, tampilannya ada panel editor, ada live preview. Nah, di sini pertama detail showcase biasa, ada nama, kemudian navigasi, logo bisa diganti. Kemudian menu di pojok kanan atas ini bisa Bapak Ibu sesuaikan mau labelnya apa gitu kan. Terus alamat URL-nya apa. Ini ada 3, defaultnya hanya bisa 3. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai juga bisa, dihapus saja, kosong jadinya. Kemudian selanjutnya ada copywriting. Nah, copywriting ini Bapak Ibu bisa masukkan headline gitu kan di sini untuk kata-kata persuasif, misalnya bukti bahwa kami kredibel. Tunggu apa lagi? Order segera. Nah, gitu kan. Kemudian warna teksnya bisa dirubah juga, sama silakan disesuaikan. Kemudian tombol CTA yang kunjungi toko ini bisa Bapak Ibu misalnya order now gitu kan. Ini bisa gaya tombolnya yang kotak atau yang bulat gitu kan. Terus kalau diklik URL kemana, misalnya halaman toko Bapak Ibu, misalnya shopee.co.id, nama toko gitu. Bebas. Kemudian setelah itu ke bawahnya ada badan halaman. Nah, badan halaman itu isinya ya testimoni ini, tempat testimoni ini berada. Jadi warnanya bisa dirubah ya sesuai brand Bapak Ibu. Kemudian urutan testimoni ini mau diurutkan dari yang terbaru atau yang terlama bisa. Kemudian kartu testimoni yang selanjutnya ini yang kalau tadi tampilan di sini begini ya Bapak Ibu. Saya kasih garis tebal, kemudian sudutnya melengkung, ini bisa diedit juga. Tebal garis gitu kan. Warna garisnya juga mau dirubah bisa. Merah gitu kan. Terus sudutnya. Terus ada bayangannya mau kasih bayangan spotlight atau blur gitu kan. Warna bayangannya misalnya merah juga. Bebas. Silakan diatur. Untuk tipografi ini jenis huruf ya. Ini nanti sedang dikembangkan, sedang ditambah agar bisa sebanyak mungkin. Kemudian branding ya, branding di pojok kanan sini. Ini bisa dihilangkan atau tidak, bebas ya, kurang lebih begitu. Oke, maka nanti hasil editnya bisa menggunakan domain kami gitu kan. Bapak Ibu tidak perlu sediakan hosting, tidak perlu sediakan domain, langsung ada bisa. Ini nanti linknya bisa Bapak Ibu pasang misalnya di bio sosmed gitu kan, atau di Linktree atau di manapun yang sekiranya Bapak Ibu mau tunjukkan nih bahwa bisnis Bapak Ibu itu bisnis yang oke, kredibel, terpercaya dan recommended gitu. Oke, jadi kurang lebih itu saja Bapak Ibu terkait demo dari Testibox saat ini ya. Besar harapan saya dengan adanya Testibox ini Bapak Ibu terbantu terutama untuk mengelola testimoni, jadi nanti bisa menjadi alat pemasaran, bisa menjadi faktor daya beli ya, yang meningkatkan daya beli calon customer Bapak Ibu, meningkatkan konversi penjualan juga. Kemudian untuk menu-menu yang lain saat ini masih dalam tahap pengembangan ya. Dan juga perlu digarisbawahi pengembangan Testibox ini adalah berbasis dari pengalaman pengguna. Jadi Bapak Ibu ketika memiliki request atau mungkin punya ide terkait pengelolaan testimoni dari Testibox, Bapak Ibu bisa
klik di atas ini ada request fitur ya. Bapak Ibu bisa isi saja pengen fitur apa, atau mungkin menemukan ada bugs atau ada kerusakan atau ada error ketika menggunakan testimoni, Bapak Ibu bisa berikan saja, buat cantumkan di sini request email marketing misalnya gitu kan. Apa silakan Bapak Ibu jelaskan di sini, kemudian kirim saja ya. Jadi nanti pengembangan Testibok ke depan berbasiskan pengalaman pengguna. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah Bapak Ibu kesuksesan bisnis, keberhasilan, naik omsetnya segala macam. Ya, terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa di dashboard aplikasi. Kami tunggu penggunaannya, dan masih gratis ya. Terima kasih. Sampai jumpa.